Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar yang jelas? Jelas, Pak. Jelas, jelas. Jelas, jelas. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya biar kita bisa saling komunikasi lebih bagus. Karena nanti kalau tidak lihat kameranya nanti biar nggak seperti ngomong seperti dengan gambar nanti. Dari tadi kagok terus mulai. Silakan Bapak Ibu, silakan menyalakan Zoom kameranya. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk apa namanya untuk mengganti namanya sesuai dengan nama asli masing-masing. Ganti namanya. Di rename itu nanti biar namanya sesuai dengan nama asli Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan Zoom kameranya, silakan masuk kamera. Ya, yang lainnya silakan diaktifkan kameranya serta masing-masing akun menggunakan nama aslinya. Izin Pak Arifin absen Samsuri dari Sukamena. Ya, belum di absen Pak. Sebentar, nunggu sebentar masih. 42 orang. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para pengurus Koperasi Merah Putih yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka melalui Zoom yang kita bagikan hari kemarin, yang mana pada kegiatan pada pagi hari ini kita akan diskusi dan komunikasi terkait pelatihan yang akan kita laksanakan sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan melalui Japri ke nomor HP Bapak Ibu semua, sehingga nanti hal-hal yang terkait dengan pelatihan bisa berjalan, bisa terinformasikan dengan jelas dan nanti agar tidak apa namanya tidak menimbulkan kebingungan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan. Yang pertama itu, yang kedua nanti apabila ada hal-hal yang kurang paham atau pengen dimengerti silakan langsung nanti kita komunikasi lagi secara enak ya. Eh, yang pertama, marilah kita panjat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, bertatap muka sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Doa lainnya bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kehidupan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana informasi yang kami informasikan melalui Japri sebelum kami membuat grup, jadi kegiatan pelatihan TMT atau Tailor Made Training ini adalah diinisiasi dari kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kemenkop, Kementerian Koperasi.
Ini salah satu dari bagian untuk peningkatan kualifikasi dan skill para pengurus koperasi merah putih yang pada saat ini ada yang sebagian baru mendirikan, ada sebagian yang sudah membangun, dan ada sebagian yang sudah jadi untuk koperasinya. Pemerintah mengharapkan kegiatan koperasi merah putih nanti setelah di launching secara bersama-sama dan launching bareng-bareng nanti, harapan pemerintah itu seluruh pengurusnya bisa menjalankan koperasi tersebut dengan baik. Jadi bisa dibayangkan nanti ke depannya Indonesia memiliki pergerakan ekonomi begitu dahsyat yang dimulai dari masing-masing desa melalui koperasi. Bisnis yang berbasis pada kekeluargaan, komunikasi masyarakat, yaitu koperasi yang tidak apa namanya menggunakan filosofi yang ada di Indonesia, yaitu kekeluargaan. Maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan skill atau mentraining dulu. Di sini kebetulan yang bagian apa namanya pelatihan yaitu dari Kemenaker, Kementerian Ketenagakerjaan, yang pada saat ini panitia penyelenggaranya adalah UPTP BPPP Serang, Balai Besar Pelatihan Edukasi dan Produktivitas Serang. Yang lokasi kami ada di Kota Serang, daerah Karundang, arah ke KP3B. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kalau nanti melewati daerah Karundang ada kantor berwarna biru. Nah, nanti bisa itu sebelah kalau apa namanya dari arah KP3B sebelah kanan itu nanti eh, apa namanya itu kantor kami Bapak Ibu semua. Nanti pelatihan kita adalah pelatihan offline atau tatap muka langsung, tidak melalui Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Nanti di kantor kami yaitu di BBPVP Serang. Dari di BBPV Serang. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa langsung datang ke kantor kami, ya ke tempat kami. Kenapa kegiatannya masih jauh hari? Ini kan baru tanggal 3 ya Bapak Ibu sekalian. Dan kita mengadakan Zoom 1 bulan sebelumnya. Karena mengingat biasanya kita di Indonesia, khususnya di bulan Ramadan itu, saya yakin Bapak Ibu semuanya memiliki kesibukan yang sangat padat. Selain kalau setiap sore kita hunting, apa namanya, hunting takjil untuk berbuka puasa dan persiapan untuk apa namanya Idul Fitri, sehingga kami mengadakan Zoom ini jauh-jauh hari untuk memastikan peserta yang akan kami latih itu sesuai dengan kuota yang ada di tahap pertama kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Sebagaimana yang kami sampaikan di grup tadi itu. Ini kami memastikan hal-hal tersebut agar nanti pada saat pelatihan itu nanti tidak ada peserta yang mengundurkan diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya kami komunikasi jauh-jauh hari untuk memastikan nanti nama Bapak Ibu sekalian yang ada di grup. Jadi yang ada di grup itu pesertanya berjumlah 64 dengan 4 kelas Bapak Ibu. Jadi satu kelasnya ada 16 orang. Tadi banyak ada yang nanya, nama saya belum ada di kelas Pak, kelas 1A, 1B, 1C, 1D belum ada. Jangan khawatir, kalau yang sudah di grup, berarti Bapak Ibu sudah masuk kelasnya nanti. Mungkin ada dari tim kami untuk pembuatan kelasnya ada yang apa namanya kelewat, jadi jangan khawatir, tapi yang penting sudah ada di grup yang pertama. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengusulkan, Pak, teman-teman saya kok tidak ada di grup. Nah, karena kami sebagaimana kami informasikan, data koperasi Bapak Ibu yang sudah masuk Google Form, itulah yang kami panggil. Karena kuotanya terbatas, maka peserta yang kami panggil itu adalah peserta yang mendaftar awal, terdahulu. Untuk kuota pertama di Kabupaten Serang ini nanti berjumlah ada sekitar 335 calon peserta. Nah, ini baru untuk tahap apa namanya tahap pertama ini nanti ini 64 orang. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian yang memiliki ketua atau sekretaris atau bendahara dan atau pengawas koperasi yang belum mengisi Google Form, silahkan Google Form itu diisi.
Sampai hari ini yang sudah masuk ke Google Form di tempat kami baru 95 orang. Artinya Bapak Ibu jangan khawatir, saya yakin teman-temannya nanti bisa masuk di apa namanya di tahap kedua, di tahap satu tapi di kelas E dan seterusnya. Tadi kan A, B, C, D, jadi kelas seterusnya nanti Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Ada yang kemarin bertanya, Pak, bisa nggak kita digabungkan dengan satu koperasi, satu kelas? Biar nanti bareng. Untuk saat ini kebetulan Bapak Ibu semua di grup itu plus ada 64 orang. Ada 64 orang itu artinya ada pas 4 kelas yang akan kami selenggarakan. Jadi tidak bisa nambah. Apabila nambah nanti ada di kelas berikutnya. Dari kelas berikutnya yang juga di sini dengan waktu yang sedikit berbeda. Hanya selisih 1 pekan atau 1 minggu. Itu. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah beberapa informasi yang akan kami share. Nanti setelah kami share nanti bisa tanya jawab Bapak Ibu ya. Kami share, saya tanya jawab nanti. Oh, nanti kita cek dulu. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, apakah file kami terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat. Ya, terlihat ya Terlihat, Bapak Ibu Pak. ya. Ya. Ini informasi pelatihan TMT. TMT itu kepanjangan dari Tailor Made Training. Koperasi Merah Putih tahap 1 kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Serang. Bapak Ibu sekalian, ini berikut informasi terkait pelaksanaan pelatihan. Jadi sebelum kita melaksanakan pelatihan, ini ada syarat-syarat yang harus Bapak Ibu apa namanya buat nanti. Yang pertama terkait akun siap kerja Sisnaker. Jadi karena pelatihan kami agar bisa terdeteksi secara real, baik secara online maupun offline, nanti Bapak Ibu wajib menggunakan dan wajib mendaftar di akun siap kerja. Langsung pertanyaannya, bagaimana Pak cara membuat akun siap kerja? Nanti setelah ini akan kami kasih tahu bagaimana cara membuatnya. Yang pertama itu Bapak Ibu wajib memiliki akun siap kerja yang aktif. Yang kedua, persiapkan juga pas foto 3x4 berlatar belakang merah 3 lembar. Ya, berlatar belakang merah 3 lembar. Nah, yang ketiga, fotokopi KTP 1 lembar, 2 lembar. Dan seterusnya adalah bukti pendaftaran pelatihan. Lah, bukti pendaftaran pelatihan. Jadi ada 4 ini. Membuat akun siap kerja, pas foto 3x4 berlatar belakang merah 3 lembar, fotokopi KTP 2 lembar, bukti pendaftaran pelatihan 1 lembar. Yang pas foto fotokopi ini wajib dibawa pada saat hari pertama datang pada saat pelatihan. Wajib dibawa. Sedangkan akun siap kerja itu nanti wajib dibuat setelah informasi kami sampaikan. Artinya mulai hari ini nanti sudah bisa membuat akun siap kerja. Betul. Dan yang kedua, kewajiban peserta. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai. Jadi yang seperti yang kami sampaikan, pelatihan ini tidak bisa sepotong-sepotong Bapak Ibu sekalian karena apa namanya? Karena pelatihan ini itu adalah pelatihan berbasis kompetensi sehingga salah satu unit kompetensi apabila Bapak Ibu tidak hadir nanti dikhawatirkan pada saat UJK atau uji kompetensi akan dinyatakan tidak kompeten atau tidak lulus. Jadi wajib. Jadi 3 hari ini wajib Bapak Ibu sekalian untuk mengikutinya. Nah, sampai selesai. Langsung jadwal pelatihan. Jadwal pelatihan itu mulai tanggal 1 April sampai 3 April. Ini pelatihannya. Yang tadi saya sampaikan ini wajib hadir semua ini Bapak Ibu. Jadi tanggal 1 sampai 3 April. Setelah pelatihan nanti setelah pelatihan nanti kami akan mengadakan uji kompetensi. Uji kom kalau bahasa kami adalah uji kompetensi ini dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 April alias 2 hari. Nanti kalau nggak salah ini 4-5 April hari Sabtu dan hari
minggu ya, Bapak Ibu. Sedangkan waktu pelatihan mulai kegiatan yaitu pukul 8 sampai pukul 16 atau setengah 8 sampai 16. Oke, setengah 8 ini. Nah, ini nah, makanya kami komunikasi dari sekarang, khawatirnya nanti Bapak Ibu tidak bisa mengikutinya. Maka kami komunikasi ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu nanti siap karena kegiatannya itu bukan setengah-setengah gitu Bu ya. Jadi ini adalah kegiatan full seperti kelas, seperti perkuliahan. Jadi full pagi sampai siang, sampai sore. Nanti fasilitas peserta yang akan Bapak Ibu dapatkan. Peserta akan mendapatkan satu sertifikat pelatihan dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Serang. Ini bagi peserta yang mengikuti pelatihan sampai selesai, tanggal 1 sampai 3. Ini akan mendapatkan sertifikat pelatihan. Yang kedua, Bapak Ibu nanti setelah selesai pelatihan nanti ada sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi alias BNSP. Nah, nanti setelah pelatihan nanti ada uji kompetensi Bapak Ibu kalau dinyatakan lulus nanti bisa mendapatkan setelah diuji akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Lah, biasanya sertifikat kompetensi ini biasanya kalau dalam dunia vokasi itu salah satu alat atau senjata atau surat izin atau kertas yang membuktikan bahwa Bapak Ibu memiliki kualifikasi tersebut. Contoh kalau Bapak Ibu mau berkendara, maka Bapak Ibu wajib memiliki SIM. Nah, gitu. Nah, kalau kita mau mengurusi koperasi, maka selain kita mau mengurusi koperasi, yang kedua, kita wajib memiliki SIM-nya apa itu? Yaitu kompetensi di bidang perkoperasian. Nah, maka dari itu Bapak Ibu diharap nanti maksimal mungkin bisa menimba ilmunya dengan baik dan sehingga nanti Koperasi Merah Putih yang ditargetkan pemerintah seluruh desa atau seluruh kelurahan yang ada di Indonesia memiliki Koperasi Merah Putih. Kebetulan kalau yang ada di Kabupaten Serang itu Koperasi Merah Putihnya, KDKMP Merah Putih, itu sekitar 335-an ya Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Nah, banyak sekali. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu yang pertama kami latih di sini nantinya Bapak Ibu. Yang seterusnya nanti uang saku. Tapi uang saku ini nggak usah dipikir Bapak Ibu karena uang sakunya tidak seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Bukan uang saku mungkin hanya pengganti transport kali ini. Karena sangat untuk nominalnya realnya kami belum tahu. Tapi karena kegiatan ini adalah kegiatan efisiensi, maka uang sakunya saya kira sangat-sangat kecil sekali. Tapi nggak usah dipikirkan, artinya nggak usah ditunggu-tunggu. Nanti khawatirnya kalau dapat uang sakunya tidak sesuai malah kurang nyaman di hati. Maka dari yang seterusnya adalah mendapatkan kaos pelatihan dan flash disk. Dan flash disk ini belum ketulis ini dan flash disk ya dan flash disk. Nah, ini adalah fasilitas peserta. Langsung ada nanya, Pak, pelatihannya kan dari jam 7 pagi, setengah 8 sampai jam sore. Apakah nanti kita mendapatkan makan siang? Ya, kegiatan ini adalah kegiatan dari pemerintah. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan makan siang. Jadi jangan khawatir. Dan seterusnya, nomor 5, perlengkapan yang harus dibawa. Ini peserta wajib membawa satu alat tulis kantor, ATK, buku, kertas dan sebagainya, dan laptop atau yang bisa istilahnya agar laptop atau tablet lah yang bisa nulis di layar. Karena nanti pelatihan ini adalah pelatihan yang administratif sekali, ada praktek. Karena vokasi itu adalah kegiatan pelatihan berbasis pada praktek, maka teorinya nanti sedikit dan prakteknya banyak. Nanti Bapak Ibu praktek semua. Bagaimana kita komunikasi dengan pelanggan, bagaimana kita menghitung SHU, bagaimana kita istilahnya menentukan besaran pokok simpanan wajib dan lain sebagainya. Maka di situ nanti ada ilmunya dan ada tata caranya.
Nah, itu nanti diajarkan semua pada saat pelatihan sehingga perlu ini Bapak Ibu membawa laptop atau yang ya kalau semisal pada saat ini kebetulan satu kelas ada apa namanya semisal kebetulan ada satu koperasi silakan tidak harus membawa dua laptop bisa satu koperasi satu laptop. Nah, nanti intinya Bapak Ibu semua adalah pengurus koperasi sehingga nanti biar ilmunya atau pemahaman tentang koperasian itu bisa minimal bisa mengetahui dengan baik. Nah, dan nomor 6, setelah selesai pelatihan nanti, Bapak Ibu semuanya, pelatihan wajib mengisi lembar evaluasi dari panitia. Ini ada 6 hal ini. Dari sini, sebelum kami lanjut, apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Sudah jelas semua ya, Pak ya? Kalau jelas semua, nanti kami akan Ya. lanjutkan. Oke. Saya kira jelas lah. Saya kira jelas sekali, maka ini kami akan melanjutkan. Eh, Kedua, nanti ini model pembelajaran hal-hal apa nanti yang akan kita pelajari pada saat pelatihan. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu perlu mengetahuinya juga ini. Apa sih yang akan kita pelajari pada saat pelatihan nanti gitu. Sehingga nanti ada persiapan. Persiapannya apa? Mungkin mencari informasi, mencari banyak pertanyaan terkait materi. Sehingga Bapak Ibu semua pada saat pelatihan nanti tidak blank. Nah, gitu. Nah, ini yang kedua, ini proklat. Nah, materi apa nanti Bapak Ibu yang akan didapatkan pada saat pelatihan? Nah, ini. Jadi seluruh materi yang ada yang kami selenggarakan itu memenuhi standar SKKNI atau Standar Kompetensi Nasional Indonesia. Nah, ini kalau Bapak Ibu nanti sudah memiliki akun Sekperja nanti bisa download ini. Nah, apa sih yang dipelajari? Nanti yang dipelajari pada saat pelatihan ini berjumlah ada 36 JP lah ini, kurikulumnya ini. Jadi, yang ini saya blok ini namanya kode unit kompetensi. Nah, kompetensi apa yang pertama? Nanti diajarkan yaitu melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam. Nanti koperasi Bapak Ibu nanti mungkin bisa koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam. Dan nanti di sini dibahas nih penerapan prinsip-prinsip organisasi manajemen koperasi simpan pinjam. Karena kalau koperasi serbaguna atau koperasi konsumen atau koperasi simpan pinjam akan banyak perbedaan. Nah, ini nanti dibahas di sini Bapak. Ini ada 4 JP, 4 jam pelatihan nih melakukan itu. Yang kedua, melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain di bidang usaha. Nah, ini nanti Bapak Ibu mempelajari bagaimana kita bisa kerjasama dengan instansi atau badan yang lain. Contoh, mungkin di sekitar Bapak Ibu ini sebagai contoh sebagai brainstorming atau membuka wacana aja. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa kerjasama dengan SPPG yang ada di sekitar Bapak Ibu. Mungkin kira-kira apa ya yang akan kita kerjakan, akan kita jual, produk apa yang akan kita jual di koperasi nanti. Nah, salah satunya mungkin bisa kerjasama dengan SPPG menjadi supplier. SPPG butuh telur, semisal, oh Koperasi Merah Putih menyediakan telur atau membuat kandang ayam. Butuh daging, ayam, mungkin koperasi bisa mendirikan kandang ayam. Kalau data terbaru, contoh ini sederhana si SPPG itu di Banten, Provinsi Banten khususnya, kalau data yang kami terima, kalau kurang tepat bisa diluruskan ya Bapak Ibu. Jadi di Banten itu untuk saat ini khususnya di telur ayam, Banten baru bisa menyediakan sekitar 800.000 telur setiap hari. 800.000 telur setiap hari. Sedangkan nanti kalau SPPG atau MBG-nya sudah serentak, jadi bareng-bareng satu Banten, itu kabarnya itu membutuhkan sekitar 3 sampai 4 juta telur setiap hari. Nah, ini peluang koperasi. Nah, ini nanti akan dibahas di situ. Silakan ditanyakan di situ. Nah, bisa menjadi supplier. Mungkin bisa supplier apa namanya usaha budidaya ayam, bukan ayam, ikan air tawar, lele. Nah, bisa nanti menjadi supplier. Itu nanti dibahas di situ.
Langsung yang seterusnya yaitu unit kompetensi yang ketiga itu menyusun rencana strategis. Nah, strategi apa? Untuk sebagai fokus dasar karena Koperasi Merapen itu kan ada kaitannya dengan desa ya. Nah, ini sebagai ibaratnya kalau ini juga mungkin desa agak was-was kali maka dari itu was-was kalau Koperasi Merah Putih belum jalan atau enggak jalan itu kan bahaya nanti karena kabarnya menggunakan ADD, anggaran dana desa kabarnya. Kita belum tahu kalau itu. Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, maka dari itu menyusun rencana strategis itu sebagai pokok hal yang harus disusun secara matang sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan baik. Nah, itu nanti bisa ditanyakan dengan instrukturnya yang ajar. Yang seterusnya yaitu unit kompetensi yang keempat, nanti membuat rencana program kerja RPK, rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi. Nah, ini nanti juga diajarkan. Yang seterusnya adalah melakukan pendampingan anggota. Nah, ini lima hal atau 5 unit kompetensi ini nanti akan dipelajari selama 32 jam pelatihan. Hitungan kami adalah 3 hari. Nah, 3 hari ini nanti silakan dimaksimalkan, dioptimalkan dengan baik, komunikasi dengan instruktur, sehingga nanti pada saat pelatihan bisa menerima, bisa mendapat ilmu yang benar-benar apa namanya, benar-benar bagus, benar-benar baik. Nah, ini 32 unit, 5 unit kompetensi dengan 32 jam pelatihan. Nah, setelah pelatihan ini nanti pada tanggal 1 sampai 3 April itu nanti pelatihan 32 unit ini 5 unit ini nanti setelah itu ada UJK uji kompetensi ya lah uji kompetensi ini lah yang akan yang akan diujikan uji kompetensi sehingga Bapak Ibu nanti kalau bisa menyelesaikan antara praktek teori dan wawancara kalau uji kompetensi ada 3 Bu kalau di sini praktek teori dan wawancara atau teori dulu mungkin tulis setelah itu adalah praktek bisa saja praktek bagaimana menyusun RAPBK dan setelah itu wawancara itu asesor atau orang yang menilai Bapak Ibu kira-kira sudah memiliki kualifikasi enggak dinyatakan punya kualifikasi enggak lah itu nanti asesornya nah, itu 3 hal ini jadi nanti sebagai pertimbangan Bapak Ibu sekalian agar bisa apa istilahnya agar bisa menjadi eh, agar bisa disebut sebagai kompeten gitu Bu. Nah, inilah 5 jenis kompetensi yang akan Bapak Ibu pelajari pada saat nanti pelatihan. Saya kira ini sudah jelas semua. Langsung selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi kan kita apa istilahnya? eh, kita membuat akun siap kerja. Ini juga hal yang penting sekali nih, akun siap kerja ini Bapak Ibu ya. Akun siap kerja. Akun siap kerja ini bagaimana cara membuatnya? Lah ini kita melihat kita melihat atau nonton Zoom bareng-bareng ini Bapak Ibu saya kirim apa namanya saya tampilkan eh, tampilkan sebetulnya alamat YouTube-nya itu ada di deskripsi grup kita Bapak Ibu sudah ada itu ada grup deskripsi grup itu lah kita nyalakan tutorial tutorial ini tutorial membuat akun siap kerja ini saya tampilkan bentar. Nah ini sebelum kami lanjutkan ini dilihat aja Bapak Ibu nanti sambil dipelajari sambil jalan. Nanti di grup kita juga ada tanya jawab. Belajar aja ditonton aja dulu sebentar. Ditonton nanti bisa dilihat. Ini sudah lihat kan YouTube-nya Bapak Ibu sekalian? Belum baru lihat. Sudah muncul nggak di layar kami? Udah. Udah ya ini kita. Sudah. Nah kita nonton sebentar ini palingan 1 menit atau 2 menit kita tonton ini bagaimana caranya membuat akun siap kerja. Ini masih. Iya, di
Ini dari tek Mbak di siap minta Mbak. Oh iya. Di freezer soalnya kayak gitu kan nggak boleh di bawah, nanti basi. Di freezer. Di atas. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kalau pas waktu kode verifikasi ini, silahkan nomor HP Bapak Ibu harus memiliki pulsa minimal 1.000 atau 2.000 gitu ya Bapak Ibu. Nanti di sini nih, mengirim kode verifikasi ini, Bapak Ibu harus memiliki pulsa, bukan pakai data ya, pulsa 1.000 atau 2.000 gitu. Pak, kalau misalnya yang udah punya akun siap kerja itu nggak apa-apa dilanjutin aja. Nah, dilihat aja dulu Bu, nanti kami terangkan. Soalnya udah punya Dilihat, akunnya. iya Bu, dilihat aja Bu, dilihat aja dulu. Didengarkan aja dulu nanti diterangkan. Oh, oke.
mencintai dia dan dirinya. Lagi waktu itu. Dari generasi baru dari biasanya kalau pas awal udah
Izin Pak, suara izin Pak Arifin, suaranya nggak ada jadi terdengar. Oh, oh ya siap-siap. Ya tadi suaranya hilang ya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya ulangi lagi, mohon maaf tadi ke mute ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun siap kerja, malah alhamdulillah kalau yang sudah memilikinya, jadi sudah lebih gampang. Bagi yang belum, silakan ikuti panduan yang tadi Bapak Ibu sekalian lihat melalui YouTube. YouTube itu bisa ditonton di YouTube. YouTube itu kami sematkan deskripsi di deskripsi ini, di deskripsi grup kita. Nanti di situ ada, silakan diklik aja. Setelah Bapak Ibu memiliki akun siap kerja yang aktif, setelah itu Bapak Ibu harus memiliki apa? Harus mengambil kejuruan. Nah, ini cara mengambil kejuruannya. Sebelum sampai situ apa ada yang ditanyakan? Silakan. Ada Pak, ada Pak. Silakan. Pak siapa Pak? Silakan. Pak Suwondo Pak. Suwondo Petir, KDMP Petir. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Ini tadi saya melihat gambar ataupun perjalanan dari cara membuat akun siap kerja. Cuma tadi ada kaitan dengan sertifikasi Pak ya. Ini kan saya kan sebelumnya adalah seorang PNS Pak. PNS Ya, Pak. Dari guru, terus kepala sekolah, terus ngawas kan di sini Pak nih, sudah pensiun. Sekarang lebih di Maskat. Nah, terkait dengan sertifikasi, ya memang selama itu sertifikat itu banyak. Nah, yang di sertifikasi ini apakah terkait dengan keahlian kerja kita ataukah selama bekerja? Kalau kaitannya misalnya kan itu sering banyak pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana dia kepala sekolah dan sebagainya. Apakah itu masuk sertifikasi ataukah sertifikasi ini terkait dengan di luar itu pendidikan itu saja Pak? Karena saya lihat tadi di terakhir itu ada sertifikasi itu. Kalau memang, nah kemudian kaitannya dengan sertifikasi berlaku dari tahun berapa begitu? Apakah seperti saya ini, saya tahun 2004 dari PNS di provinsi. Nah, apakah kalau seandainya terakhir detik-detik ini mendapatkan sertifikat, apa itu dimaksud tidak? Kemarin memang kita mengikuti pelatihan terkait dengan pengurus KDMP. Mungkin di sini juga ada kawan yang ikut ya, yang diadakan di Korpi. Itu pun diadakan oleh Koperasian. Memang sampai sekarang sertifikatnya belum turun begitu. Belum turun sertifikatnya. Itu jelas selama Pak Arif. Itu Pak Arifin ya, saya ingin jelas terkait dengan sertifikasi itu apa sebetulnya bentuk yang harus dilampirkan sebagai bukti kegiatan. Terima kasih Pak Suwondo Terima kasih Pak atas pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Suwondo. Tadi ada pilihan, apakah kita kalau memiliki sertifikat pelatihan, apakah harus dimasukkan semuanya, atau yang sesuai dengan tentang perkoperasian, atau yang bagaimana? Oke. Terima kasih pertanyaan Pak Suwondo. Jadi gini Bapak Ibu semua, tadi itu adalah pilihan. Pilihan itu silakan Bapak Ibu pilih saja. Artinya begini, boleh diisi dengan sertifikat yang sesuai dengan pelatihan, atau boleh juga diisi dengan sertifikat-sertifikat yang lain. Itu bagi yang memiliki
Apabila tidak memiliki sertifikat pun tidak apa-apa, tidak usah dipilih memiliki sertifikat, tidak usah diisi. Karena nanti kalau Bapak Ibu memiliki sertifikat banyak, nanti juga ngisinya banyak. Kalau mau mengisi, kalau semisal kita, waduh, daripada ngisi capek, nggak apa-apa lah, kita nggak usah diisi, juga tidak masalah. Tapi lebih baiknya diisi. Tapi yang memiliki sertifikat. Tadi seperti Pak Suwanda sudah pernah apa namanya mengikuti pelatihan perkoperasian, Pak ya? Iya, perkopian Pak. Cuma memang sertifikatnya belum keluar sampai sekarang. Di sini juga Pelatihan di banyak mana, Pak? teman. 3 hari kemarin. Tapi itu ya beberapa lalu lah sebelum Ramadan kalau tidak salah itu Pak. Pelatihan di mana, Pak? Halo? Pelatihan di Serang juga, di sini, di BLK? Iya, Iya di BLK. sekarang Oh, di di BLK. gedung Oh, korporat tempatnya Pak. gedung apa? Iya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Apabila yang memiliki sertifikat silakan dimasukkan. Apabila yang belum ya tidak apa-apa, nggak masalah. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan? Pak, Silakan. iya dulu Mohon kan maaf, ini Ibu tanggal siapa ini? Ibu Aci dari Koperasi Bantar Panjang. Oke, Bu Aci. Silakan Bu Aci dari Bantar Panjang. Pak, tanggal 4 sampai tanggal 5 Oktober kemarin itu kan ada namanya program menerapkan prinsip dasar koperasi desa kelurahan Merah Putih. Itu sama nggak materinya? Soalnya waktu hari itu saya ikut dan itu udah keluar sertifikasinya Dari BNSP, Bu? dari BLKI. Enggak, jadi di BLK itu ada 2 sertifikat. Satu sertifikat dari BLK, yaitu yang tanda Mm-mm. tangannya adalah tanda tangan dari kepala BLK. Yang Oke, pertama, yang yang kedua ada sertifikat Ujikom, yaitu sertifikat yang ditandatangani kepala LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. ya itu udah ikut juga. Sudah muncul, Sama Bu? nggak itu? Sudah Coba muncul. kalau sudah muncul, coba dilihat di belakang sertifikat itu ada unit kompetensinya. Coba dibaca-baca, Bu. Kalau semisal 5 unit kompetensi nanti sama, berarti sama. Kalau 5 apa namanya di belakang itu unitnya kurang, berarti beda. Oh, oh gitu. Berarti nanti mungkin siang aku ambil sekalian itu pas sertifikatnya soalnya belum diambil Oh sama gitu, akunya. Cuman siap, siap. udah di Japri Ya, suruh ngambil. iya Bu, silakan Bu. Tapi kemarin gimana? Berapa hari Bu? Uji kompetensinya itu 3 hari uji komnya. Uji kamu 3 hari. Biasanya uji kamu itu 2 hari Bu. Pelatihannya berapa hari? Enggak, pelatihannya kan pelatihan dari tanggal 4 sampai tanggal 5 2 hari. Oh berarti Uji kayak komnya itu ya iya uji komnya itu sehari, 2 hari 2 hari. digabung sehari. Kalau pelatihannya hanya 2 hari, artinya saya yakin beda. Karena JP atau jam pelatihannya berbeda, itu berarti beda. Tapi untuk memastikan Oh, nanti silahkan nanti dilihat. Semisal pertanyaan Pak, oke. apabila sama plek, bagaimana Pak? Boleh ikut nggak? Boleh, nggak apa-apa. Oh Karena iya. ya tidak masalah. Semisal dari koperasi Ibu ada berapa orang yang sudah daftar di sini, Bu? Kemarin itu kan aku daftarkan bendahara sama sekretaris ya, cuman yang muncul tuh nama saya doang. Dua. Oh, sekretarisnya berarti belum daftar. Sudah daftar, cuman katanya di sini namanya nggak ada. Kalau belum dipanggil berarti belum daftar. Oh Yang saya panggil gitu, berarti berarti pasti sudah harus. daftar gitu tuh. Nah, jadi gini Bu, Oh nanti berarti. semisal nanti punya sertifikat yang sama unit kompetensinya, semisal nanti ibunya, aduh daripada ngulang-ngulang, nggak usah ikut, nggak apa-apa, tidak masalah Bu. Tapi dilihat aja dulu, dipastikan unit kompetensinya sama atau tidak, atau ini berbeda. Tapi kemungkinan berbeda, karena JP-nya atau jam pelatihannya juga berbeda. Nah, nanti mungkin temennya, bendaharanya, ketuanya, atau sekretarisnya, atau pengawas koperasinya, silakan diminta untuk mengisi Google Form. Google Form-nya, Bapak Ibu Oh, sekalian saya informasikan, itu ada di deskripsi grup kita. Jadi nanti tinggal klik saja, silakan diisi. Itu Bapak Ibu kan banyak ini di grup, Pak, teman-teman saya kok nggak ada. Berarti teman-temannya belum mendaftar. Langsung ada yang tanya, Pak, sudah mendaftar, berarti mendaftarnya lebih lambat daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu duluan.
Ini jadi sekarang sudah ada, tadi saya lihat ada 97 peserta. Ini berarti 64 peserta sudah saya telepon dulu. Ini berarti yang nomor 1 sampai nomor 64. Ada beberapa yang sudah saya WA, saya japri tapi tidak jawab. Itu artinya saya tinggal. Mungkin terlalu sibuk yang mungkin teman-temannya atau yang lain udah saya japri tapi enggak, itu berarti saya tinggal. Ini berarti adalah data yang ada di Google Form plus yang sudah saya japri plus menjawab iya saya siap mengikuti pelatihan. Itu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Ada Pak ini Pak. Silakan. Pak siapa? Saya Pak. Mahruman dari KDMP Howdy, Cirebon. howdy. Ini Pak Mahrumun dulu, silakan Pak Ya, Mahrumun. ya. Ada ini dalam pembuatan akun siap kerja ini ada batasan usia atau bagaimana atau prasyarat yang lain? Itu saja mungkin Pak. Oke, siap. Ada pertanyaan untuk membuat akun siap kerja, apakah ada batasan usia? Jadi di akun siap kerja itu tidak ada batasan usia. Jadi Bapak Ibu silakan dari mulai usia 17 tahun sampai usia purna juga masih bisa untuk membuat akun siap kerja. Jadi Pak Mahrumun jadi tidak usah khawatir. Tapi yang perlu bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun siap kerja biasanya itu ada nih beberapa kasus. Nomor NIK-nya tidak bisa. Nah, nanti kalau ada yang seperti itu nanti saya tag di grup, nanti ada tim yang akan memberikan info bagaimana cara penyelesaiannya nanti. Karena nanti di pelatihan ini kita ada 4 tim Pak yang akan menghandle kegiatan ini. Nanti di akhir sesi nanti saya absen plus saya kenalkan nanti. Biasanya kan absen dulu nih sambil kenalan, saya balik ini. Jadi nanti kenalannya nanti di akhir sesi aja. Silakan yang lain Bapak Ibu. Cukup ya, ini cukup dulu nanti. Pak Arifin, izin. Kayaknya kemut lagi tuh. Gak ada suaranya Pak, ngerebek. Oh ya maaf. Mood lagi. Jadi gini, saya ulang. Jadi Bapak Ibu, anggap saja ini sudah memiliki akun siap kerja, ya. Nah, setelah memiliki akun siap kerja, nanti Bapak Ibu harus memilih kejuruan. Nah, ini untuk memilih kejuruan ini saya share dulu bagaimana cara membuatnya. Share dulu. Kalian info pelatihan TMT di share juga Pak. Ini belum masuk ternyata ya. Sebentar. Ini videonya sudah kelihatan Bapak Ibu semua ya ini ya. Ini silakan diperhatikan dulu ini bagaimana caranya. Anggap saja Bapak Ibu sudah memiliki akun siap kerja. Ini kita lihat video bareng-bareng.
Nah, tadi kalau ini pengambilan kejuruan ini syaratnya harus Bapak Ibu memiliki akun siap kerja yang aktif ya. Jadi tadi memasukkan emailnya plus passwordnya. Nah, setelah nanti masuk di akun siap kerja, Bapak Ibu nanti ada tampilan ini. Magang hub, karir hub, skill hub, serti hub, bis hub, lainnya. Nanti Bapak Ibu diklik di bagian ini, skill hub ya, skill hub. Nah, ini Mohon izin kalau bertanya, Pak. silakan sambil jalan boleh bertanya ini. Ya, silakan Pak. Nggak ada suaranya Pak, lanjut dulu ya. Ini tadi kalau udah muncul seperti ini nanti ada gambar kado sebelah kanan atas nih, pojok kanan atas kado nanti diklik. Halo, ada suaranya, Pak? Ya nanti dulu Pak, dengerin aja dulu. Nah, setelah tadi klik di kado tadi, kado terus apa gambar kado di pojok kanan atas, sebelah kanan, nanti kode voucher lah. Kode voucher ini nanti kami bagikan setelah Bapak Ibu seluruh peserta sejumlah 64 orang sudah memiliki akun siap kerja. Nanti kami bagi masing-masing. Nah, masing-masing ini memiliki akun siap apa namanya kode voucher. Kode voucher ini nanti kita masukkan di sini nih, seperti ini. Nah, Ini jadwal apa? Bagi kita tuh tadi udah oke kan ya? nah, ini nanti kalau sudah apa tadi udah diunduh nanti muncul ini Pak. Bapak Ibu sekalian nanti yang di print ini sebagai bukti pendaftaran Bapak Ibu sudah di print. Tadi saya sampaikan ada kan di persyaratan print bukti mengambil pelatihan ya ini yang di print Bapak Ibu. Dan di print ini. Ini berarti Bapak Ibu sudah resmi menjadi peserta yang nanti pada saat pelaksanaan sudah wajib hadir. Ini namanya formulir pendaftaran ini. Nah, ini nanti seperti ini. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu silakan mungkin ada yang bertanya silakan. Agak di zoom lagi, Pak, nggak jelas. Oh. Pakai HP. Oh ya udah kalau gitu nanti kami share aja videonya ya, share aja videonya biar nanti lebih enak. Ya. Nanti kami share videonya biar nanti Bapak Ibu bisa melihat dengan seksama. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu. Nah, sampai sini untuk seluruh kegiatan sosialisasi ini kami sudah selesai nih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Perlu akan lagi pin pun lagi Pak. Gimana? Pak formulir yang tadi.
Itu berarti langkahnya sudah mulai membuka akun kerja ya Pak ya. Ya, Kemudian mengisi tadi apa kejuruan, ya. kemudian mengisi tadi voucher, Voucher. Ya, voucher. artinya berarti menunggu voucher tadi. Maka begitu voucher dimasukkan berarti otomatis akan keluar formulir seperti yang tadi ya Pak. Nanti kalau udah dimasukkan Halo. voucher, nanti otomatis buka satu slide itu nanti di bawah pojok kanan Ya, kiri bawah nanti otomatis diunduh. begitu. Otomatis itu nanti kalau sudah Ya memiliki begitu. voucher. Mungkin ada yang lain untuk pertanyaan yang lain? Pak. Halo. Halo, silakan Pak. Ya. Atas nama siapa Pak? Haudi KDMP Kubang Jaya Pak. Oke, silakan Pak Haudi KDMP Kubang Jaya. Mohon maaf dan mohon izin Pak, karena memang di sini suaranya Ya, silakan. lumayan ngerebak suara jadi nggak jelas gitu. Silakan Pak Haudi. Mohon di-share di grup Pak. Oh Yang iya, nanti. kedua, apakah semua ya kurang jelas, mohon maaf. ya di-share Pak. Ya, Nah, nanti siap. apakah pengurus koperasi ini semuanya wajib harus memiliki akun siap kerja, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Haudi. Bagi peserta pelatihan ini wajib memiliki akun siap kerja. Bagi yang mengikuti pelatihan. Yang saya ingin pertanyakan terkait akun siap kerja ini korelasinya terhadap KDMP apa, Pak? Oke Pak Haudi, terima kasih pertanyaannya. Apakah akun siap kerja wajib? Wajib bagi peserta pelatihan. Nah, saya ulangi lagi, wajib bagi peserta pelatihan. Bagi yang tidak ikut pelatihan tidak wajib. Ya, saya ulangi lagi. Jadi akun siap kerja itu wajib bagi peserta pelatihan sebagai syarat untuk mengikuti pelatihan. Agar kami dari lembaga kepelatihan bisa mendeteksi dan bisa men-tracking para peserta yang sudah mengikuti pelatihan di tempat kami. Kalau gitu Pak Audi, bagi yang peserta Pak, kalau yang pengurus yang lain semisal nggak mengikuti ya tidak wajib. Mungkin ada yang lain? Sudah ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? Cukup Pak. Cukup, terima kasih. Sebelum kami tutup, karena saya sampaikan tadi, Tadinya kira dalam informasi nggak jelas Pak. Tanah gitu Pak. Gimana? Ya nanti bisa ditanyakan lewat grup Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kami ada 3 tim. Tim kami yang pertama saya sendiri, perkenalkan nama saya Arifin, panggilannya Arifin. Dan tim kami satunya namanya Bapak Bagus Hardika. Ini silakan Pak Bagus muncul Pak. Nyalakan zoom-nya Pak. Nah ini nanti untuk terkait akun siap kerja, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tanya di grup, nanti Pak Bagus akan menjawab. Bagaimana cara mengatasi masalah pembuatan akun siap kerja bagi peserta pelatihan. Nah ini bagi peserta pelatihan. Kalau yang tidak ikut nggak usah buat. Itu ya nanti Pak Bagus. Silakan Pak Bagus, mana Pak Bagus? Ya, sudah terdengar. Ini Pak. Ini Pak Bagus. Mana baca Pak Bagus mana ini? Mana Pak Bagus? Nah ini saya pin dulu. Mana pinnya ini? Nah ini beliau Pak Bagus, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait akun siap kerja nanti beliau yang akan menjawab gitu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sekalian?
Oh ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi. Bagi peserta, ini sebelum kami tutup, bagi peserta yang emang menyatakan siap untuk mengikuti pelatihan pada tanggal 1 sampai tanggal 5 April nanti saya akan buat list di grup. Siap mengikuti pelatihan di tanggal tersebut karena setelah Zoom ini kami akan membuka SK dan SPT peserta pelatihan. Nanti kalau tidak dibuat SK dan SPT-nya untuk fasilitas-fasilitas tadi tidak bisa kami berikan. Itu yang pertama, yang kedua bagi Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan dan menyampaikan siap untuk mengikuti pelatihan di tanggal 1 sampai tanggal 5 April nanti dan saya dan tim kami sudah membuat SK dan SPT tiba-tiba di kemudian hari menyatakan mundur, maka nama Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pelatihan sejenis ini selama 1 tahun ke depan. Artinya mohon Bapak Ibu silakan dipertimbangkan apakah nanti emang yakin mengikuti pelatihan tanggal 1 sampai tanggal 5 April atau tidak. Karena kami butuh apa istilahnya, butuh kepastian dan kami akan membuatkan SK SPT untuk pelatihan kami. Jadi nanti saya akan list di grup Bapak Ibu yang emang siap mengikuti pelatihan di tanggal itu nanti saya akan list dan itu nanti nama-nama tersebut akan kami buatkan SK dan SPT. Dan kami masukkan kelas masing-masing. Tadi ada yang belum masuk kelas dan di kelas A, 1B, 1C, dan D nanti kami akan masukkan dan nanti Bapak Ibu masuk di kelasnya. Karena setiap kelas nanti memiliki instruktur dan instruktur masing-masing. Tapi nanti saya buat kelasnya satu grup aja ini biar tidak banyak grup WA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan. Satu lagi pertanyaan, silakan. Saya kira udah paham semua. Mungkin Pak Bagus ada tambahan, Pak Bagus. Silakan, Pak. Sebentar tidak ada. Sudah clear, Pak? Ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah clear ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan pada siang hari ini diberikan kebaikan bagi kita semua. Dari kami, dari saya Arifin dan tim kami Pak Bagus, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insyaallah. Wabarakatuh.